Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggota Zumratul A'la, NIM 52, Siti Nur Aminah, NIM 53, dan Dewi Permatasari, NIM 80, yang akan mempresentasikan makalah mengenai damping pada olahraga. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan makalah mengenai damping. Pengertian damping. Damping berasal dari bahasa Belanda, yaitu dop, yang artinya saus kental, berupa campuran tembakau dengan biji datura stramonium yang digunakan oleh perampok untuk membuat korbannya berhalusinasi dan kebingungan. Damping adalah pemberian atau penggunaan oleh peserta lomba berupa bahan yang asing bagi organisme melalui jalan apa saja atau bahan fisiologis dalam jumlah yang abnormal atau diberikan melalui jalan yang abnormal dengan tujuan meningkatkan prestasi. Definisi tentang damping menurut Kushartanti 2008 adalah: yang pertama, penggunaan beberapa hal yang mengandung substansi terlarang pada tubuh seorang atlet dan atletik. Yang kedua, melakukan penolakan mengumpulkan sampel untuk kepentingan pemeriksaan damping. Yang ketiga, melanggar persyaratan pemeriksaan damping. Yang keempat, melakukan pengerusakan pada saat pengawasan damping. Yang kelima, memiliki substansi atau metode terlarang. Dan yang keenam, memberikan substansi atau metode terlarang. Oke, berikutnya ada macam doping. Macam-macam doping yaitu yang pertama, golongan stimulat perangsang, golongan narkotika agnesik, golongan anabolik steroid, golongan beta blocker, golongan diuretika, golongan peptid hormon dan analognya, dan yang terakhir, obat-obatan anabolik, hormon, androgenik, dan steroid. Berikutnya ada efek doping. Efek doping, pengaruh dan efek doping tergantung pada jenis obatnya dan biasanya akan dirasakan setelah beberapa tahun. Yang pertama ada analogis sebagai penghilang rasa sakit ketika haid menjelang. Tetapi dampaknya jika salah memilih obat bisa mengakibatkan sulit bernapas, mual, kehilangan konsentrasi, dan mungkin menimbulkan kecanduan. Yang kedua ada diuretika. Beberapa jenis olahraga yang memiliki kriteria berat badan, misalnya angkat besi, diuretika untuk mengeluarkan cairan tubuh. Dan yang ketiga ada eritropoietin dan penyuntikan darah. Kedua cara ini akan meningkatkan jumlah sel dan darah merah di dalam tubuh. Fungsi sel darah merah melalui hemoglobin adalah mengangkut oksigen. Yang keempat ada obat-obatan anabolik termasuk hormon androgenik steroid. Jenis hormon ini punya efek berbahaya. Efek samping yaitu meningkatkan tekanan darah dan suhu tubuh meningkat, membuat detak jantung tidak beraturan, kehilangan nafsu makan, dan kecanduan. Dan yang kelima ada human growth hormone atau hormon pertumbuhan manusia. Efek yang merugikan termasuk kelebihan kadar glukosa, akumulasi cairan, sakit jantung, kadar lemak tinggi, dan lemahnya otot cacat. Yang keenam ada eritropoietin atau EPO, diproduksi oleh ginjal untuk merangsang produksi sel darah merah untuk mengangkut oksigen. Efek yang merugikan termasuk tekanan darah tinggi, menyumbat pembuluh arteri dan vena, pembekukan otak, sakit dan luka pada otot, dan mual. Dan yang ketujuh ada beta blockers untuk membendung penyampaian rangsangan ke jantung, paru-paru, dan aliran darah, memperlambat rata-rata detak jantung. Efeknya merugikan yang terjadi antara lain mimpi buruk, susah tidur, kelelahan, depresi, gula darah, dan gagal jantung. Yang terakhir ada doping darah, yaitu mengatur sel darah merah atau hasil reproduksi yang terkait untuk menambah jumlah sel darah merah buatan yang ada di dalam tubuh. Efeknya merugikan termasuk gagal ginjal dan lever, kerusakan otak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nur. Alasan penggunaan doping. Alasan yang pertama yaitu aspek psikososial. Alasan yang kedua yaitu kepribadian. Alasan yang ketiga lingkungan sosial individu. Alasan yang keempat nilai sosial kemenangan. Alasan yang kelima lingkungan masyarakat. Alasan yang keenam lingkungan permainan.
Alasan yang ketujuh, kurangnya informasi tentang bahaya penggunaan doping bagi diri sendiri dan orang lain. Alasan yang kedelapan, ketatnya persaingan. Alasan yang kesembilan, komersialisasi. Alasan yang ke-10, propaganda. Alasan yang ke-11, frustasi karena latihan yang telah dilakukan tak kunjung membuat prestasi. Alasan dilarangnya penggunaan doping. Alasan yang pertama yaitu alasan etis. Penggunaan doping melanggar norma fair play dan sportivitas yang merupakan jiwa olahraga. Alasan yang kedua, alasan medis, membahayakan kesehatan pemainnya. Atlet akan mengalami habituation atau kebiasaan dan addiction atau ketagihan serta drug abuse, ketergantungan obat yang dapat membahayakan jiwa. Adapun resiko penggunaan doping yaitu 1. Morfine berpengaruh terhadap SSP atau sistem syaraf pusat berupa analgesia, meningkatkan rasa kantuk, perubahan mood dan depresi pernafasan. Alasan yang kedua, anabolik steroid menyebabkan wanita bersifat maskulin, gangguan pertumbuhan dan perkembangan, SKS dan tulang eodem, iterus, kanker hati, impotensi, dan peningkatan suhu tubuh. Yang ketiga, hormon peptide. Jenis doping ini dapat menyebabkan tremor, hipertensi, kecemasan, resiko pembekuan darah, stroke, dan resiko meningkatnya serangan jantung. Yang keempat, beta blocker. Jenis doping ini digunakan untuk menurunkan tingkat denyut jantung. Biasanya digunakan nomor panahan atau menembak. Jenis doping ini mempunyai efek samping gangguan tidur, turunnya tekanan darah, dan menyempitnya saluran pernapasan. Nah, upaya pemerintah dalam menanggulangi doping. Banyak sekali upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah guna menangani kasus doping di Indonesia. Sebagai upaya untuk menjaga kemurnian olahraga dan nilai-nilai olahraga dari tindakan yang merusak citra olahraga, Departemen Pendidikan Nasional atau Depdiknas membuat Lembaga Anti-Doping Indonesia, World Anti-Doping Agency atau WADA, bagi atlet yang positif doping. WADA menjatuhkan sanksi berupa 2 tahun skorsing sehingga atlet tersebut tidak boleh berkompetisi sama sekali selama jangka waktu tersebut. Untuk mengurangi dan menghindari doping, jalan yang tepat ditempuh yaitu menyebarluaskan pengertian tentang efek buruk doping bagi tubuh, memberi sanksi-sanksi yang sangat berat bagi pemakainya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.